Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqu kulli syai'in faqaddarahu taqdira. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma alif baina qulubina fi mahabbatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi biqa'i ardik. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin wa khassatan fi Gaza ya Rabb. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma qawwi shawkatahum. Allahumma ijma' kalimatahum. Allahumma tsabbit aqdamahum. Allahumma ansurhum ala a'daihim minas sahyuniyyin. Allahumma alayka bis-sahyuniyyin ya Rabbana. Allahumma zalzil aqdamahum. Allahumma farriq jam'ahum. Allahumma shattid shamlahum. Allahumma ya Rabbana alayka bis-sahyuniyyin. Allahumma ya sami'ad du'a. Al-muhtaram para asatidah dan ustadzat, Bapak Ibu, saudara-saudariku jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan, yang semoga Allah sehatkan kita semuanya, karuniakan keberkahan, kelapangan dalam rizki, kemudahan dalam berbagai urusan kita, diberkahi keluarga kita, anak-anak kita, dan apa yang kita cita-citakan Allah karuniakan sukses. Apa kabar jamaah sekalian? Masya Allah. Seorang ulama besar, di antaranya adalah Imam Syafi'i rahimahullah, suatu pagi setelah selesai subuh, salah seorang muridnya datang berkunjung ke rumah Imam Syafi'i rahimahullah. Namanya Al-Imam Al-Muzani. Jadi Imam Muzani ini salah seorang murid Imam Syafi'i yang terkenal. Beliau datang ke rumah Imam Syafi'i, lalu Imam Syafi'i kondisinya saat itu kurang sehat. Tentunya sudah berada di Mesir, karena Imam Syafi'i aslinya adalah Mekah, kemudian terlahir di Gaza di Palestina. Kemudian 2 tahun ayahandanya wafat, akhirnya diajak kembali oleh ibundanya ke Mekah lagi. Di Mekah selama 5 tahun hafal Al-Quran, dididik oleh ibundanya. Lalu usia 7 tahun berpindah ke Madinah, berguru kepada Imam Syafi'i sampai 24 tahun. Kemudian disuruh oleh Imam Malik, berguru ke Imam Malik maksudnya. Lalu setelah 24 tahun seluruh ilmunya Imam Malik sudah diserap semuanya, disuruh pergi ke Irak, ke Basrah, Kufah, dan menetap di sana beberapa tahun, sekitar 10 tahunan. Kemudian kembali ke Mesir sampai di usia 54 tahun. Usia Imam Syafi'i hanya 54 tahun, tapi karya-karyanya memenuhi dunia Islam sampai hari ini, menjadi imam madhab terbesar. Beliau menjelang wafat dikunjungi oleh salah satu muridnya, tentunya bersama-sama, lalu bertanya, "Kaifa asbahta ya Imam? Kaifa asbahta ya Aba Abdillah?" Apa kabar pagi hari ini wahai Abu Abdillah, yakni Imam Syafi'i. Jawab Imam Syafi'i tidak langsung seperti yang ada di sini jamaah semuanya. Apa kabar? Semuanya alhamdulillah baik. Tapi Imam Syafi'i tidak langsung menjawab, diam dulu, lalu memandangi murid yang bertanya. Tiba-tiba Imam Syafi'i berubah, wajahnya memerah dan mata beliau berkaca-kaca meneteskan air mata, lalu baru memberikan jawaban, asbahtu anid dunya tarika.
Asbahtu 'anid dunya tarika, pada pagi hari ini aku menjadi orang yang sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Masya Allah. Apa kabar jemaah sekalian? Asbahtu 'anid dunya tarika, pagi hari ini aku menjadi orang yang sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Bukan karena meninggal dunia yang Imam Syafi'i menangis, karena setiap kita pasti meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati, atau setiap jiwa pasti mati. Tapi beliau terbayang al-hayatu ba'dal maut, kehidupan setelah kematian itu dahsyat. Mulai dari sejak sakaratul maut, kemudian masuk dalam kubur, dan seterusnya sampai barzah, sampai mahsyar. Allahu Akbar, perjalanan yang panjang berjuta tahun. Bagaimana nanti kehidupan di sana, ini yang terbayang oleh beliau Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi bukankah beliau orang yang bertakwa? Masya Allah. Yang dibayangkan adalah kalau beliau bertakwa, apakah keluarganya bertakwa, anaknya bertakwa, istrinya bertakwa, orang tuanya bertakwa, dan seterusnya. Kalau semuanya bertakwa, apakah sahabat-sahabatnya bertakwa, muridnya bertakwa? Karena orang yang bertakwa, Allah akan pertemukan semuanya dalam surganya. Dalam surat Fatir disebutkan dalam ayat ke-12, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi orang-orang yang beriman, anak-anaknya beriman, cucunya beriman, semuanya akan dikumpulkan nanti di hadapan Allah di dalam naungannya, naungan ridhonya di surga. Masya Allah, indah. Lalu beliau masih memberikan jawaban yang kedua, wa an ikhwani mufariqo. Pagi hari ini aku juga menjadi orang yang sebentar lagi akan berpisah dengan sanak saudara. Masya Allah, berpisah dengan sanak saudara. Tapi kenapa Imam Syafi'i menangis? Bukankah setiap yang berjumpa akan berpisah? Kita hari ini bersama keluarga kita, anak istri kita, cucu kita, dan insya Allah pasti kita akan berpisah. Bukan masalah perpisahan, tapi dalam Al-Quran ada surat Az-Zukhruf di ayat ke-66, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang di dunia ini saling cinta mencintai satu sama lain, antara suami dengan istri, istri dengan suami, anak dengan orang tua dengan anak, kekasih dengan kekasihnya, bisa saja nanti di hadapan Allah satu sama lain menjadi musuh, kecuali orang yang bertakwa. Masya Allah. Ini juga beliau membayangkan orang-orang yang ada di sekitarnya, saudaranya, apakah bertakwa atau tidak, sehingga nanti di sana menjadi keluarga besar lagi dipertemukan, bukan menjadi musuh. Jamaah sekalian dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Yang ketiga, Imam Syafi'i masih memberikan jawaban, wa an su'i a'mali mulaqiyah. Pagi hari ini aku menjadi orang yang juga sebentar lagi akan diperlihatkan oleh Allah amal-amalku yang buruk. Masya Allah. Imam Syafi'i itu jamaah sekalian dirahmati Allah, mulai dari sejak sebelum lahir ayah ibunda udah orang yang soleh luar biasa. Makan yang syubhat saja yang kita pernah mendengar, mungkin ayahandanya suatu hari mendapatkan satu buah gitu, kemudian dimakan nggak ingat, akhirnya dicari, ini siapa yang punya ini, sudah kadang digigit ini, dicari, akhirnya ketemu, dan tidak memaafkan kecuali dia harus mau untuk dinikahkan dengan dengan anaknya. Tapi anaknya ini katanya gimana? Nah itu ya, jadi berarti jemaah sudah tahu, buta, tuli, dan seterusnya. Akhirnya ya karena pengen ini halal gitu, masya Allah. Karena ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang tidak halal, maka neraka tempat kembalinya. Oh, ini bahaya banget ya. Maka akhirnya udah diterima aja. Tapi begitu dipertemukan ternyata adalah orang yang cantik, yang ini semuanya kaget ya. Loh, saya ditawar katanya tadi buta tuli bisu. Iya, maksudnya adalah buta karena nggak pernah melihat kemaksiatan, tuli karena nggak pernah mendengarkan suara-suara yang tidak baik, bisu karena tidak pernah mendengar berbicara tentang kata-kata yang kotor dan seterusnya. Masya Allah, enak banget nih.
Jamaah sekalian dirahmati Allah, jadi belum lahir saja ayah ibundanya sudah soleh, apalagi beliau menjadi orang yang soleh luar biasa seluruh hidupnya untuk Islam, tapi beliau mengatakan wa an su'i a'mali mulaqiya, bagi hari ini aku menjadi orang yang sebentar lagi akan diperlihatkan amal-amalku yang buruk. Masya Allah, mengingatkan pada kita semuanya jamaah sekalian dirahmati Allah, lembaran hidup kita semuanya masa lalu, hari ini dan hari-hari kita semuanya. Masya Allah, ibadah kita lemah, taat kita lemah, kebaikan kita sedikit, ibadah kita atau syukur kita lemah, dan begitu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah karuniakan pada kita semuanya senantiasa hidayah dan bimbingannya. Apa kabar jamaah sekalian? Kok jawabnya kayak ini? Masih Imam Syafi'i masih memberikan jawaban satu lagi. Wa ilallahi warida wala adri ilal jannah wala adri insirafi ilal jannah am ilan nar. Dan pagi hari ini aku juga menjadi orang yang sebentar lagi akan digiring oleh Allah. Aku tidak tahu apakah aku digiring menuju surga ataukah aku digiring menuju neraka. Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Bagaimana dengan kita semuanya? Apa kabar jamaah sekalian? Semoga Allah karuniakan pada kita. Tapi jangan khawatir, ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Mu'ad bin Jabal ini sahabat dekat dengan Rasulullah. Suatu pagi setelah subuh ketemu dengan Rasulullah, tentunya seperti ini. Kemudian Mu'ad bin Jabal jabat tangan Rasulullah, lalu Rasulullah bertanya, "Kaifa asbahta ya Mu'ad?" Apa kabar pagi hari ini wahai Mu'ad? Mu'ad radhiyallahu an mengatakan apa? "Alhamdulillah ya Rasulullah, asbahna mu'minan haqqan." Alhamdulillah ya Rasulullah, pagi hari ini aku menjadi seorang mukmin yang kuat iman. Masya Allah. Apa kabar jamaah sekalian? Iya, tapi Rasulullah kemudian menggarisbawahi, "Ya Mu'ad, inna likulli syai'in haqiqah, fama haqiqatu ma taqul?" Wahai Mu'ad, ketahuilah bahwa segala sesuatu itu butuh bukti. Mana buktinya kalau kamu hari ini adalah seorang mukmin yang kuat iman? Apa kata Mu'ad radhiyallahu an? "Ya Rasulullah, ma asbahtu sabahan qattun wa dhanantu anni usbih, wa ma amsaitu masaan qattun wa dhanantu anni umsi, illa wa inni ra'ya 'ainin al-jannata wa bi ahliha yatamatta'un wa aran nara wa bi ahliha yatasayakhun." Ya Rasul, bukti bahwa saya adalah seorang mukmin yang kuat iman pagi hari ini. Ya Rasul, aku tidak hidup seperti pagi hari ini dan aku berharap untuk hidup sampai sore hari. Dan tidak satupun sore yang aku hidup dan aku berharap untuk hidup sampai pagi ya Rasul, kecuali aku selalu terbayang di depan mata ya Rasulullah surga dengan keindahan surga dan penduduknya bercanda ria bersama keluarga merasakan indahnya surga. Dan aku juga terbayang di depan mata ya Rasulullah neraka dengan dahsyatnya siksa. Aku membayangkan penduduknya berteriak menjerit histeris merasakan dahsyatnya siksa. Masya Allah. Lalu Rasulullah menyatakan, "Ya Mu'ad, arafta falzam." Kalau begitu wahai Mu'ad, kamu tahu bagaimana menjaga stabilitas iman, maka komitmenlah dengan apa yang Anda tahu. Masya Allah. Apa kabar jemaah sekalian? Alhamdulillah. Iya, itu tadi sebagai koreksi diri kita semuanya jemaah sekalian, karena kita akan membicarakan orang lain gitu. Meskipun kita juga membicarakan orang lain, yang lebih indah adalah kalau kita dengarkan Al-Quran, perhatikan Al-Quran seperti apa Al-Quran mensifati mereka. Siapa orang lain yang akan kita bicarakan? Nah, panitia memberikan atau DKM memberikan tema, yakni karakter Yahudi dan kejahatannya. Masya Allah. Kalau kejahatannya kita sudah melihat hari ini yang luar biasa dahsyat. Hari ini sudah hampir 12.000, hampir 12.000 yang syahid, yang terkubur di reruntuhan hampir 3.000, dan hampir 30.000 diusir atau hampir 30.000 dalam keadaan cedera. Kemudian sekian banyak terusir dari negerinya, dan itu bukan hari ini saja, dimulai sejak 1948. Jadi penduduk Palestina itu yang sekarang ini terdata sekitar 35 juta.
35 juta. Yang ada di Palestina sekarang di Gaza sekitar 2,5 juta. Penduduk Gaza itu lebih luas Bekasi ya. Kemudian dan di Hebron atau di tepi barat sekitar 1 jutaan. Jadi itu yang ada di sana sekitar 3,5 juta. Tapi yang 30 jutanya berserakan di seluruh dunia ini karena diusir dari tahun 48. Makanya saat sekarang ini diusir, suruh keluar semuanya, memilih syahid, memilih mati syahid di sana. Kenapa? Kalau sudah keluar nggak bisa masuk lagi. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ini kejahatan-kejahatan yang luar biasa yang sudah kita tidak ceritakan lagi karena setiap hari mata kita melihat, memandang orang yang tidak memiliki sama sekali dari kemanusiaan, dan itu karena membalas tanggal 7 Oktober. Masya Allah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, dulu Indonesia dijajah berapa tahun? 350 tahun. 350 tahun. Adakah pemberontakan? Kok pemberontakan bagaimana? Adakah perlawanan dari masyarakat Indonesia? Kita misalnya ambil saja yang paling populer di Ponorogo. Di Ponorogo tahun 1825 sampai tahun 1830. Apakah di Ponorogo pemberontak? Apakah di Ponorogo teroris? Di Ponorogo 5 tahun. 5 tahun ini sampai goncang ekonomi Belanda, hampir bangkrut. Yang kedua misalnya yang paling kelihatan 10 November misalnya. Bahkan 10 November kita perhatikan kalau kita klik di Pak Google, Pak Haji Google Profesor Google, kita akan melihat ya, bahwa Bung Tomo disebut adalah ekstremis, fundamentalis. Mungkin saat ini juga disebut teroris. Dan hari itu kalau dalam api sejarah, Profesor Mansur Suryanegara, guru besar yang sampai hari ini menjadi saksi hidup dan menulis sejarah, api sejarah, silahkan dibaca. Api sejarah ditulis dalam satu hari 20.000 nyawa masyarakat Indonesia, mayoritas adalah santri dan tentunya adalah pasukan Indonesia, gugur dalam satu hari. 20.000 dalam 3 hari 60.000. Luar biasa. Ini perlawanan. Apakah teroris? Ternyata memang disebut teroris juga ya oleh mereka. Ketiga, kita misalnya melihat itu Bandung Lautan Api misalnya. Nah, sekarang jalannya diabadikan Muhammad Toha. Muhammad Toha bersaudara itu jamaah sekalian dirahmati Allah. Luar biasa, seorang prajurit, dan kemudian dia melakukan semacam bom bunuh diri begitu. Kemudian masuk di gudang senjata Belanda untuk meledakkan itu. Masya Allah. Dan setelah itu luar biasa, habis semuanya gudang Belanda, gudang senjata Belanda, dan kemudian dikomandokan Bandung menjadi lautan api, semuanya rumah-rumah warga untuk membakar biar Belanda tidak bisa untuk landing ke sana. Kita perhatikan misalnya jauh sebelumnya, misalnya Fathahilah yang membebaskan Sunda Kelapa misalnya. Jamaah sekalian, sama 7 Oktober itu di Palestina seperti itu, dijajah mulai dari tahun 1948, dikeluarkan, diusir semuanya, dan setiap hari dibunuhi di penjara itu. Masya Allah, siksaan luar biasa. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kemudian melakukan perlawanan. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, kita melihat bahwa kalau kekejaman, kebiadaban itu sudah kita saksikan semuanya, mata-mata seluruh dunia, dan hari ini semuanya melihat kekejaman yang tak ada tandingannya. Rumah sakit yang kayak begitu, orang yang sudah dalam kondisi kritis, kemudian bayi-bayi yang baru lahir. Jadi seluruh aturan-aturan internasional di kesepakatan berapa kali kesepakatan, habis semuanya, nggak pernah digubris. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Dan itu kalau melihat kekejaman dan kebiadabannya. Tapi kita lihat pada pagi hari ini yang kita bicarakan adalah karakteristik Yahudi, dan khususnya adalah dalam kacamata Al-Quran. Jadi
min sifatil yahud fil Quran. Kita lihat tentunya banyak sekali, sekitar ada 20 atau 25, tapi pagi hari ini kita sampai jam berapa Ustaz? Sampai syuruk ya. Baik, sedapatnya saja berapa yang bisa kita coba untuk telaah bersama. Jamaah sekalian dirahmati Allah, Yahudi itu, dan mudah-mudahan kenapa kita mempelajari juga Yahudi? Kalau kita mempelajari sesuatu, kita ingin mendapatkan pengetahuan agar diri kita tidak memiliki sifat yang seperti itu. Kalau itu adalah sifat-sifat yang buruk atau karakter-karakter yang buruk. Jadi kita pelajari ini agar kita semuanya tidak memiliki sifat itu dan terlepas dari karakter itu. Jamaah sekalian dirahmati Allah, di antara sekian banyak dari sifat-sifat Yahudi, di samping tentunya adalah mereka akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang biasa kita baca, misalnya surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi orang kafir itu dibagi menjadi dua, satu ahli kitab dan satu musyrikin. Ahli kitab itu adalah Yahudi dan Kristen, dan musyrikin. Jadi orang kafir itu dibagi dua, ahli kitab dan musyrikin. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Kenapa disebut dengan mereka adalah orang kafir? Kenapa disebut dengan kafir? Karena hatinya tertutup dari kebenaran. Makanya mereka kan, apakah Allah turunkan agama Yahudi? Tidak. Apakah Allah turunkan agama Kristen namanya atau Nasrani? Tidak. Dari awal, perhatikan kalau menurut Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di akhir surat Al-Hajj, wajahidu fillahi haqqa jihadihi wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu syahidan alaikum. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, sejak Ibrahim alaihissalam, Ibrahim juga bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim adalah muslim. Jadi semuanya agama yang diturunkan dari awal Islam. Kemudian kenapa menjadi Yahudi dan kenapa menjadi Nasrani? Jadi Yahudi perubahannya adalah mulai dari sejak setelah pada Musa alaihissalam. Jadi mereka menisbatkan, dan Yahudi itu sebenarnya adalah dari sekelompok manusia yang merubah kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa, dan kemudian mereka menamakannya sebagai Yahudi, mengambil dari anak keturunan Nabi Israel atau Nabi Yakub alaihissalam yang namanya diantaranya adalah Yahuda. Jamaah sekalian dirahmati Allah, dari situ. Sebagaimana juga Nasrani misalnya. Nasrani, apakah Allah turunkan agama Nasrani? Tidak, agamanya adalah Islam semuanya. Allah Subhanahu wa taala nyatakan Ibrahim itu muslim, Musa juga muslim, Islam, dan Isa alaihissalam juga Islam, dengan makna yang lebih luas. Dan itu juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'annya. Kita lihat dulu, Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada kita semuanya bahwa Musa dan seterusnya adalah muslim. Kita lihat di surat Ali Imran ayat 67, Ibrahim alaihissalam, maka kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bahwa Ibrahim bukanlah Yahudi, bukanlah Nasrani, tetapi Ibrahim adalah muslim yang hanif, dan Ibrahim tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Nah, dalam surat Al-An'am yang diceritakan mencari Tuhan, sampai pada akhirnya Ibrahim menemukan jawaban, konklusi wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Itu adalah Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim itu muslim. Musa alaihissalam Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat 84,
Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Wahai kaumku semuanya, kalau kalian semuanya beriman kepada Allah, maka bertawakkallah kalian kepada Allah jika kalian semuanya orang-orang yang muslim, orang-orang yang Islam. Musa alaihissalam. Isa alaihissalam sama. Falamma hassa Isa dalam surat Ali Imran masih ayat 32 atau 52. Falamma hassa minhu Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimin bi anna muslimun. Subhanallah. Jadi kalau Musa atau Isa alaihissalam merasakan ada pengkhianatan di tengah-tengah kaumnya yang akan membunuhnya, sudah tahu, maka kemudian Isa alaihissalam mengajak kepada sahabat-sahabatnya siapakah yang akan menjadi pembelaku, dan kemudian Hawariyun, yakni orang-orang yang berada di sekeliling Isa alaihissalam mengatakan kami yang akan membela dan kami saksikan bahwa kami adalah orang-orang yang Islam. Subhanallah. Jadi demikian jemaah yang dirahmati Allah, Yahudi Nasrani itu agama di mana yang sudah dibelokkan, kemudian mereka menggunakan nama. Tapi kenapa Al-Quran menggunakan nama Yahudi dan Nasrani? Karena Al-Quran berbahasa Arab, menggunakan bahasa yang sudah yang ada di tengah masyarakat. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kalau secara umum mereka dimasukkan dalam ahli kitab. Jadi ahli kitab itu adalah Nasrani dan Yahudi dan Nasrani, dan kemudian musyrikin itu selain agama itu semuanya. Jadi itu termasuk musyrikin. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kemudian seperti apa sih karakter mereka semuanya dari orang-orang Yahudi? Jamaah sekalian dirahmati Allah, sesungguhnya Yahudi awalnya tidak seperti ini. Terjadi seperti sekarang yang begitu sadis luar biasa tegaknya atau berdirinya kemudian negara Israel. Sebenarnya yang dimulai dari tahun 8, kalau kita baca sejarah kembali, tahun 1917. Siapa? Herzl ya. Theodor Herzl, seorang Perdana Menteri Inggris yang telah mengalahkan Turki Utsmani, dan kemudian negara-negara Arab semuanya dibagi-bagi. Ini dikasih Prancis misalnya, Afrika, kemudian Asia diberikan kepada Inggris, kemudian sebelah sini diberikan kepada Belanda, dan seterusnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, dibagi-bagi seperti itu, dan kemudian saat itulah diproklamirkan organisasi politik yang disebut dengan Zion atau Zionis, dan ini disponsori oleh atau otakin oleh Theodor Herzl. Dan kemudian seluruh orang Yahudi yang ada di dunia semuanya, karena kemana-mana tadinya diusir. Jadi setelah zaman Musa alaihissalam yang mereka diajak masuk ke Palestina, nggak mau. Kenapa Palestina? Karena memang tadinya di sana ya. Tapi Palestina sebelum ada orang Yahudi juga sudah ada, sebelum ada Nabi Yakub juga penduduknya sudah ada tentunya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, dan kemudian mulai saat itulah seluruh Yahudi di dunia ini disuruh untuk bermigrasi ke negeri Palestina dari 1917, 31 tahun lamanya. Kemudian apa yang terjadi? Mereka lebih banyak merasa kuat, dan kemudian seluruh negara-negara Eropa mendukungnya, dan kemudian mereka mulai melakukan pengusiran, perampasan tanah dan seterusnya. Itu Zionis. Zionis adalah organisasi politik yang bertujuan untuk mendirikan negara Israel, karena bertahun-tahun lamanya, berpuluh tahun, berabad-abad lamanya mereka nggak punya negara, nggak punya tempat tinggal. Kenapa? Karena disebabkan oleh mereka sendiri. Dan itu diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam zaman Musa 40 tahun yatihuna fil ard, 40 tahun tidak bisa keluar dari padang Sahara. Di mana itu? Di antara setelah Mesir, Sinai ya. Muter-muter setelah diselamatkan dari Fir'aun. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ini sedikit tentang bagaimana
Zionis dan bagaimana Yahudi. Kalau Yahudi, jamaah sekalian dirahmati Allah, keturunan Nabi Yakub tentunya tidak semuanya Yahudi. Ada yang Muslim, ada Nasrani, ada Yahudi. Itu adalah keturunannya. Tapi jamaah sekalian dirahmati Allah, kalau mereka, satu contoh saja, zaman Nabi SAW kan mereka dalam kitabnya, karena kitab Zionis sekarang ini bukan Taurat lagi, Talmud. Rasulullah SAW yang diinformasikan dalam Taurat bahwa akan ada nabi yang terakhir akhir zaman yang dilahirkan di daerah yang banyak ditumbuhi kurma. Makanya mereka tahu, mereka berbondong-bondong hijrah ke daerah Madinah. Tapi apa yang terjadi? Berharap agar nabi yang terakhir itu terlahir dari keturunan mereka, tapi ternyata nabi yang terakhir lahir dari keturunan Ismail alaihissalam. Maka mereka kemudian kala mengetahui itu, kemudian falamma arafu kafarubi, kalau mereka tahu bahwa nabi yang terakhir bukan terlahir dari keturunan mereka, maka mereka mengkafiri, dan mulai saat itulah permusuhan terus, dan terjadi pengkhianatan yang luar biasa pada masa Rasulullah SAW, sampai Rasulullah SAW mau dibunuh, diracun, dan seterusnya. Jemaah sekalian dirahmati Allah, di antara sekian banyak dari sifat-sifat Yahudi, yang pertama adalah kitmanul haq. Kitmanul haq, menyembunyikan kebenaran. Makanya kalau sekarang kita perhatikan, misalnya mereka zaman medsos sekarang ini menyewa buzzer seluruh dunia, dan termasuk tentunya adalah di Indonesia ini banyak buzzer-buzzer Israel. Makanya ya nggak heran juga kalau saudara-saudara kita sementara dalam kondisi yang sangat menderita, tapi buzzer-buzzer mereka tetap saja menyuarakan atau menyalahkan Palestina misalnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kebohongan yang luar biasa. Dan apalagi kalau kita perhatikan, kebohongan itu apabila terus-menerus bisa menjadi kebenaran. Satu contoh, dan ini sudah dipraktekkan oleh think tanknya Nazi. Siapa think tanknya Nazi yang sekarang menjadi hadiah terbesar dunia? Nobel. Alfred Nobel itu adalah seorang think tanknya, ahli pemikirnya Nazi. Jadi keburukan, kejahatan yang terus kemudian ditutup dengan kata-kata yang indah dan seterusnya, kemudian menjadi kebenaran. Begitulah buzzer yang hari ini, apalagi menjelang pemilu ini, masya Allah, buzzer itu juga banyak kebohongan itu. Akhirnya kadang-kadang ditutupi, yang terus blow up sehingga seakan menjadi kebenaran. Jamaah sekalian dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 71, ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, adalah Yahudi dan Nasrani, khususnya adalah Yahudi. Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batil, kenapa engkau campur adukkan hak dengan batil? Karena mereka sudah enggak percaya dengan akhirat. Yahudi itu adalah agama dunia. Yahudi itu agama dunia, dan khususnya yang setelah ditahrif, maksudnya setelah dirubah-rubah kitab mereka. Jamaah sekalian dirahmati Allah, lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Kenapa engkau campur adukkan hak dengan batil dan kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu tahu? Jamaah sekalian dirahmati Allah, seperti itu karakternya. Maka jangan sampai kita juga menyembunyikan kebenaran. Kalau kebenaran meskipun pahit, kalau begitu kalau dalam Islam itu qulil haqqo walau kana murran, sampaikan itu kebenaran meskipun pahit. Tapi kalau mereka semuanya enggak, kebenaran ditutupi, karena andai kata dibuka maka semuanya akan mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan mengikuti Islam. Dan subhanallah jamaah yang dirahmati Allah, ini karakter yang ada pada mereka. Makanya mereka semuanya luar biasa kalau kita perhatikan gurita ekonomi yang misalnya gurita ekonomi mereka hari ini kan yang luar biasa, begitu muncul dari majelis ulama tentang boikot misalnya, satu contoh saja, apa yang terjadi? Masya Allah, semuanya melakukan pembelaan, menutupi dan seterusnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ini satu contoh saja Jadi
dan apalagi kebenaran kitab Al-Quran, kebenaran informasi lahirnya Rasulullah SAW dan seterusnya, ini ditutup-tutupi oleh mereka semuanya. Makanya suatu hari kenapa Abdullah bin Salam seorang kemudian masuk Islam? Sudah pernah membaca Abdullah bin Salam, siapa namanya? Lupa nama Yahudinya. Yang jelas kalau Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kemudian kan orang Yahudi selama ini mendengar saja seorang nabi akhir zaman. Begitu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, masih Rasulullah berada di atas untanya. Kemudian setiap rumah ingin agar unta ini bisa untuk berhenti di halaman rumahnya, tapi Rasulullah menyatakan da'uha fa innaha ma'murah, udah biarkan saja unta ini sesuai dengan kemauannya karena dia ada yang mengarahkan. Akhirnya begitu berhenti, ternyata di pekarangan seorang sahabat, siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Begitu berada di situ kemudian berhenti, Rasulullah langsung menyampaikan kalimat yang pertama dari Rasulullah SAW adalah ayyuhan nas afsus salam. Masya Allah. Ayyuhan nas afsus salam, wahai sekalian manusia, bukan muslim saja tapi wahai sekalian manusia, tebarkan kedamaian. Masya Allah. Makanya seorang Yahudi itu langsung terbelalak. Dia mengatakan, wallahi hadhil kalimah la taquluha illa nabiyyun. Demi Allah, kalimat ini tidak dikatakan oleh seorang manapun kecuali yang mengatakan adalah seorang nabi. Maka dia yakin bahwa ini adalah nabi. Lalu apa yang dikatakan lagi? Asus salam wa at'imut ta'am. Yang kemudian yang kedua adalah wahai manusia semuanya, hendaknya kalian semuanya care dengan sesama, berikan makan, perhatikan yang miskin dan seterusnya. Dia mengatakan wallahi hadza nabiyyun, kalau begitu ini pasti nabi. Lalu apa yang disampaikan berikutnya? Wasilul arham, sambung silaturahim, sambung koneksitas antara satu sama lain, sambung. Zaman sekarang ini zaman apa Bapak Ibu sekalian? Kolaborasi. Subhanallah. Ini adalah konsep-konsep yang tidak dituangkan oleh siapapun manusia kecuali dia nabi. Maka kemudian begitu selesai langsung dia menemui Rasulullah SAW. Masih ada satu tanda yang dia penasaran. Katanya di daerah sini ada tanda di belakang Rasulullah. Akhirnya dia muter dilihat, Masya Allah, terlihat. Dan dia langsung saat itu orang yang pertama kali dari Yahudi masuk Islam adalah Abdullah bin Salam. Akhirnya tadinya menjadi ulama Yahudi, setelah masuk Islam jadi ulama Islam. Abdullah bin Salam luar biasa. Makanya Rasulullah SAW menyatakan an-nasu kal ma'adin khairuhum fil jahiliyah khairuhum fil Islam idza faqihu. Manusia itu seperti barang tambang. Emas sebelum Islam, emas sebelum direkayasa, masih dari tanah, dari sumbernya dia emas. Tapi begitu sampai di permukaan, diproses tetap jadi emas. Tapi syaratnya apa? Idza faqihu, apabila faham. Jadi orang itu seperti Umar radhiyallahu an, sebelumnya luar biasa, masih jahiliyah, enggak ada orang yang berani. Begitu sudah masuk Islam, enggak ada orang jahiliyah yang berani. Jadi begitu. Kenapa? Karena faham. Maka itulah Umar sampai mengatakan, innama tunqadu ural islamu urwatan man ya'ish fil islam walam ya'rifil jahiliyah. Orang Islam itu akan memudar keislamannya sedikit demi sedikit, terus sampai akhirnya hilang kalau dia hidup dalam Islam tidak mengerti, tidak faham mana Islam dan mana jahiliyah. Makanya penting untuk melihat jahiliyah itu. Jahiliyah itu apa sih? Jahiliyah itu segala bentuk kehidupan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, itu jahiliyah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, apapun bentuknya. Jadi kita kembali lagi di ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Jadi sengaja menutupi kebenaran tentang berita Rasulullah, tentang berita Al-Qur'an, dan semuanya sebenarnya mereka tahu. Makanya kemudian mereka kenapa menebarkan
dalam makan saja misalnya. Makanya kalau kita perhatikan serangan Yahudi di dunia ini minimal ada 4 F ya. Faith, food, fashion, dan fun. Fun apa fan? Fan. Jamaah yang dirahmati Allah, 4 dari sisi akidah luar biasa ya. Mereka membuat keraguan-raguan dari segala sisi. Kemudian dari sisi yang kedua, food, makanan, mereka memasukkan hal-hal yang haram. Kenapa? Mereka tahu banget hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula. Dan juga doa Rasulullah doa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang doa. Jadi kalau seorang itu makanannya dari yang haram, maka doanya enggak dikabulkan. Jadi ada seorang yang bepergian, karena bepergian itu kan doa orang yang bepergian itu makbul. Doa orang yang bepergian itu makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang bepergian as-asa akbar sampai pada berdebu gitu karena di padang pasir ya, naik kuda atau naik itu jadi berdebu semuanya. Di tengah perjalanan kemudian mengangkatkan doa ya Rabb ya Rabb. Maka Rasulullah mengatakan fa anna yustajabulah. Bagaimana doanya akan dikabulkan? Fa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudiya bil haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana bisa dikabulkan? Apa yang dimakan haram, apa yang diminum haram, apa yang dipakai haram, bagaimana kemudian bisa terkabulkan? Dan itu tahu sekali orang-orang Yahudi. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanallah. Maka kembali bahwa yang pertama sifat mereka adalah kitmanul haq, menyembunyikan kebenaran. Jadi yang pertama. Yang kedua, sifat dan karakter Yahudi itu adalah al-khiyanah wal ghadar wa al-mukhada'ah. Yang kedua adalah khianat dan mengingkari janji. Itu karakter yang dari sejak awal. Mulai sejak ayahnya dulu. Ayahnya siapa? Ayahnya Yusuf bersaudara. Kecuali yang soleh adalah Yusuf dan Bunyamin tentunya. Yang 10 orang ini sejak awal seperti itu. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala, kemudian mungkin ada yang bertanya, kenapa sih Allah menciptakan manusia yang seperti ini? Masya Allah. Nah, kenapa juga Allah Subhanahu wa taala, kalau zaman dulu kan misalnya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib dan seterusnya, kalau kaumnya sudah menantang habis-habisan, kemudian mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah turunkan bencana. Misalnya Nuh alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berikan dalam surat Nuh, wa qala Nuhur rabbi la tadar 'alal kafirina min 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Nuh sudah 905 tahun 50 tahun berdakwah, enggak ada yang mau ngikuti kecuali sedikit. Akhirnya berdoa, ya Allah, udahlah habisin aja mereka semuanya. Langsung diturunkan bencana. Nabi Hud alaihissalam minta pada Allah Subhanahu wa taala, langsung diturunkan bencana yang luar biasa, diturunkan angin tofan badai. Maka ini yang dipakai oleh saudara-saudara kita di sana, badai Al-Aqsa. Diturunkan badai 7 hari 7 malam, habis semuanya. Dan begitu juga Nabi Lut misalnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kaumnya LGBT yang sudah enggak ketulungan lagi, Allah Subhanahu wa taala jadikan yang di balik bumi ini, dan sampai sekarang masih ada bekasnya, di mana itu laut mati itu. Kemudian misalnya Nabi Saleh yang diberikan mukjizatnya unta, ini jangan jangan dibunuh dan seterusnya, jangan diganggu. Tapi ternyata malah disembelih. Apa yang terjadi? Terjadi petir di siang bolong yang terus menggelegar. Akhirnya padahal rumahnya di bawah gunung yang luar biasa. Sampai sekarang masih ada perkampungan soleh di Saudi sana, jamaah sekalian dirahmati Allah, tapi nggak boleh dikunjungi. Jadi perkampungan soleh masih ada sebagiannya. Jadi begitu. Tapi kenapa ini ada Israelnya seperti ini tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini berkat dari keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Perhatikan dalam surat
Dalam surat Al-Anfal ayat 32-33, Allah Subhanahu wa taala kala ditantang, atau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah ditantang oleh kaumnya, dan dia mengatakan, wa qalullahumma in kana hadha huwal haqqa min indika fa amtir alaina hijaratan minas samai aw itina bi'adzabin alim. Ya Allah, kata orang-orang kafir di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ini apa yang dibawa oleh Muhammad ini benar engkau turunkan, maka berikan bukti kepada kami, turunkan hujan batu dari langit atau siksa kami sekarang. Jadi banyak kan orang kadang menentang murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah? Rasulullah sebenarnya Masya Allah ini luar biasa ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban yang luar biasa. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Wa ma kana Allahu, di ayat 33-nya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wahai Rasulullah, sekali-kali enggak mungkin kami turunkan azab di mana engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Masya Allah. Jadi keberadaan Rasulullah adalah stabilitas untuk tidak turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Rasulullah sudah wafat, Allah masih berikan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sekali-kali Allah juga tidak akan turunkan azab seperti zaman dulu, di mana di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang beristighfar. Jadi keberadaan kita jemaah yang dirahmati Allah, setiap hari beristighfar, mohon ampun pada Allah, ini ternyata menjadi stabilitas untuk tegaknya kehidupan dunia ini tidak dihancurkan oleh Allah. Dan itu juga jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah suatu hari minta pada Allah Subhanahu wa taala 3 permintaan. Kata Rasulullah, dan hadis ini sahih, hasan sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lain. Rasulullah mengatakan apa? Sa'altu Rabbi azza wa jalla salasan. Aku minta kepada Allah 3 permintaan. Fa'ataniha isnatain wa mananiha wahidah. Aku minta pada Allah Subhanahu wa taala 3 permintaan, 2 dikabulkan dan 1 tidak dikabulkan. Rasul ini yang minta 1 tidak dikabulkan. Masya Allah, kok Rasul minta tidak dikabulkan? Kenapa? Ada hikmah tersendiri. Yang pertama, sa'altu Rabbi azza wa jalla alla yuhlika ummati bima ahlakal awwalun. Aku minta pada Allah Subhanahu wa taala agar umatku ini tidak dihancurkan oleh Allah sebagaimana dihancurkan umat-umat terdahulu. Fa'ataniha, dan Allah kabulkan. Yang kedua, wa sa'altu Rabbi azza wa jalla alla yuhlika ummati bisinin fa'ataniha, dan aku minta pada Allah Subhanahu wa taala agar umatku ini tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peceklik, dengan susahnya kehidupan atau makanan, tidak. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Tapi minta yang ketiga, wa sa'altu Rabbi azza wa jalla alla yaj'ala fi ummati ba'sahum bainahum, dan aku minta pada Allah agar umatku ini tidak terpecah-pecah, dan itu tidak dikabulkan. Loh, kenapa tidak dikabulkan? Ternyata untuk persatuan ini tidak ada jaminan dari Rasulullah. Andai kata dijamin Rasulullah, pasti umat Islam ini semuanya bersatu. Andai kata saudara kita di Palestina, pasti lingkungannya Arab-Arab yang di sekitarnya itu udah pada nolong, tapi ternyata nggak nolong. Yang nolong malah alhamdulillah orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia orang-orang yang luar biasa. Bahkan mereka, para pahlawan kita, setelah kembali kepada Allah, mereka nulis wasiat, dan wasiatnya itu diabadikan sampai hari ini. Apa wasiatnya? Ditulis dalam UUD 45. Itu wasiatnya. Yang pertama gimana? Itu dengan rahmat Allah, itu yang kemerdekaan. Yang ini pada alania pertama bagaimana wasiatnya? Wah, ini gak hafal UUD 45 ini. Iya. Jadi mengingatkan pada kita semuanya bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Masya Allah. Karena apa? Orang Indonesia merasakan pedih dan perihnya tiga generasi, 350 tahun adalah 3 generasi, habis semuanya. Allahu Akbar, pengorbanan yang luar biasa besar. Makanya udah mati-matian pokoknya ya.
sekian nyawa yang melayang. Coba kira-kira misalnya tanah paksa yang membuat jalan dari Dander sampai Panarukan, dari mana? Dari Anyer sana sampai Panarukan berapa ribu, 1000 kilometer. Itu setiap batu itu adalah nyawa orang Indonesia. Jamaah sekalian dirahmati Allah, luar biasa. Makanya mereka para pendahulu kita memberikan wasiat pada kita, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, dan satu-satunya negara yang belum merdeka adalah Palestina. Makanya walhamdulillah, siapapun yang menjadi presiden Indonesia, dia harus membantu Palestina untuk merdeka. Makanya kita perhatikan kemarin Oki, ketemu Oki itu 57 negara Islam di dunia ini, dan kemudian mereka nggak berani apa-apa, memberikan mandat kepada Pak Jokowi untuk pergi ke Amerika, bilang kepada Bang Biden, tolong dong itu, nggak didengar juga sama Bang Biden. Tapi alhamdulillah Menteri luar negeri kita yang meskipun ibu-ibu, masya Allah luar biasa. Karena apa? Memang ini kewajiban. Subhanallah. Semoga Allah karuniakan kepada kita semuanya istiqomah. Pokoknya selagi Palestina belum merdeka, kita semuanya bangsa Indonesia tetap akan mendukung mereka. Dan subhanallah luar biasa, alhamdulillah bantuan logistik terus sampai hari ini mengalir, meskipun di Rafah itu oleh pemerintah Mesir dipersulit, dan juga oleh Israel. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Jadi itu, makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian abadikan dalam Al-Qur'an surat Maidah ayat 13, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum waj'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'i." Jamaah sekalian dirahmati Allah, itu karakter Yahudi. Apa itu? Fabima naqdihim mitsaqahum. Naqdul mitsaq, selalu mengkhianati perjanjian. Perjanjian itu sudah banyak sekali yang disepakati di PBB sana, sampai sekarang nggak ada yang dijalankan sama sekali. Bahkan sudah pengakuan 2019 kan, pengakuan Palestina merdeka, kemudian benderanya juga ditaruh dikibarkan di PBB, nggak ada wujudnya, nggak memberikan kemerdekaan. Jamaah sekalian dirahmati Allah, maka perjuanganlah. Maka subhanallah, saudara-saudara kita telah mengajarkan pada kita semuanya makna jihad, makna perjuangan. Dan jihad kita di Indonesia tentunya alhamdulillah nggak ada jihad perang. Jihadnya apa? Jihad politik. Makanya ini besok tahun politik, ini kita jihad politik, mencari pemimpin yang takut pada Allah dan sayang kepada rakyat. Jihad apa? Jihad ekonomi. Ekonomi Indonesia ini masih dimiliki oleh misalnya sebagian orang, padahal Indonesia masya Allah itu jannatullahi fil ard. Semuanya orang kalau ke Indonesia mengatakan hadhihi jannatullahi fil ard, ini surga Allah di muka bumi Indonesia ini. Saya keliling ke berbagai negara di dunia ini, Allahu Akbar, melihat Indonesia benar. Apalagi kalau misalnya Eropa sekarang ini bulan November, udah mulai beku itu semuanya, udah kayaknya nggak ada kehidupan gitu. Ke Australia kalau sekarang musim panas, kalau musim dingin dan seterusnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, Indonesia apa yang nggak ada? Mulai dari tahun 93 saya keliling Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, masya Allah. Apalagi di timur hari ini, misalnya ada Freeport itu yang mulai sudah 80 tahun sampai hari ini, emas itu ambil nggak habis-habis, dan itu karena orang Indonesia baik-baik, maka udahlah ambil aja, nggak apa-apa, gue masih kaya, katanya begitu. Kemudian kita ke barat lagi, ada sama sekarang di Nusa Tenggara Barat Nyumon, Gunung Nyumon, itu emas semuanya. Sudah 65 tahun atau 70 tahun sampai hari ini belum habis. Karena sekali lagi orang Indonesia baik, udah ambil itu, gue masih kaya. Karena apa? Ke barat lagi, Jawa, dari Jawa Timur sampai Jawa Barat semuanya emas berserakan di mana-mana, emas Jawa. Kemudian masya Allah terus sampai luar biasa Sumatera, kemudian sampai Sulawesi, apalagi yang hari ini menjadi rebutan oleh orang utara sana, nikel dan seterusnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, jannatullahi fil ard. Maka kekayaan yang luar biasa ini Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita semuanya. Maka perlu kita mencari pemimpin yang takut kepada Allah dan sayang kepada rakyat. Akhirnya keadilan sosial yang diwasiatkan oleh pendahulu kita melalui Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi segelintir rakyat bagi seluruh rakyat, bukan segelintir lagi Pak ya, seluruh rakyat Indonesia. Ini penting sekali jamaah sekalian dirahmati Allah. Allahu Akbar. Ini yang kedua.
tapi sudah masuk ke ini ya. Tambah satu lagi jamaah sekalian dirahmati Allah. Yang ketiga adalah al-ifsad wa isaratul fitan wal hurub. Karakter Yahudi dari sejak dulu sampai hari ini selalu apa? Mengompori dunia manusia ini untuk selalu terjadi peperangan. Masya Allah. Mulai dari Yusuf alaihissalam, perhatikan, mulai dari Yusuf alaihissalam, bagaimana agar Yusuf ini bisa dimusnahkan saja, udah mau dibunuh dan seterusnya, tapi ada kemudian jangan begitu, orang cerdas tapi jangan begitu, udah masukin sumur aja, nanti kalau ada orang yang lewat biar diambil. Akhirnya ya begitu, memang skenario Allah Subhanahu wa taala semuanya ya. Tapi jemaah sekalian dirahmati Allah, dan kemudian apa yang terjadi ya, itu terjadi khidah atau tipuan-tipuan kepada ayahnya, dan kemudian pokoknya intinya Yusuf sudah enggak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan ya. Karena begitulah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu pada endingnya adalah nasrum minallah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah, fa bima naqdihim mitsaqahum wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamati kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Al-Maidah 64. Mereka semuanya di mana saja di dunia sampai hari ini, seluruh peperangan, silahkan lihat, nanti di belakangnya pasti ada Yahudi. Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam peperangan yang luar biasa pada akhirnya adalah Yahudi. Jamaah sekalian dirahmati Allah, dan begitu. Makanya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma wa ya'ballahu illa ayyutimma. Gimana? Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka senantiasa menginginkan untuk cahaya Islam ini padam dengan segala caranya, tapi Allah sekali-kali tidak menghendaki itu, kecuali Allah tetap saja memancarkan cahaya Islamnya meskipun orang-orang itu tidak menghendaki. Makanya kan mereka inginkan bahwa Gaza itu habis, Hamas itu habis. Hamas itu di antara 2 atau 3 dari pasukan Islam yang disifati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirina la yakhdhuluhum man khalafahum. Akan tetap ada itu di tengah-tengah umatku ini kaum yang eksis, yang pemberani, yang tidak takut dengan segala resikonya, meskipun semuanya orang nggak mau membantu, mencela dan seterusnya, mereka nggak goyah sampai hari kiamat nanti. Kalau Rasulullah ditanya, ainahum ya Rasulullah, di mana mereka letaknya? Apakah di Mekah, di Madinah? Tidak. Apakah di Indonesia? Enggak juga. Mereka adalah fi Baitil Maqdis wa aktafahu. Mereka orang-orang yang berada di sekitar Baitul Maqdis atau di sekitarnya, yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ini termasuk juga ayat Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan pada kita semuanya. Ternyata dengan itu terbuka siapa yang mendukung Yahudi, siapa yang menentang Yahudi, siapa yang saudara Muslim dan siapa yang saudara Yahudi. Maka sampai Masya Allah, kalau kita berbicara tentang negeri Timur Tengah itu kan ada julukan-julukan macam-macam kan Pak ya sekarang. Masya Allah, jamaah sekalian dirahmati Allah, dan ini luar biasa di tengah-tengah kita semuanya. Kehidupan ini Allah perlihatkan bagaimana kita berjuang terus sampai hari kiamat nanti, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala perlihatkan bagaimana cara Allah memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya. Dengan peristiwa Palestina atau Gaza ini, banyak penduduk dunia ini yang kemudian masuk Islam. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah, ala kulli hal, semoga Allah karuniakan pada kita semuanya bimbingan hidayahnya, dan kemudian Allah karuniakan pada kita semuanya senantiasa al-wa'yul islami. Apa itu al-wa'yu islami? Adalah kesadaran berislam. Wallahu alam. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada sharing, ada tambahan, ada pertanyaan, monggo dipersilahkan.